Di balik kegelapan hutan, tersembunyi sebuah gua yang tak berani didekati siapapun. Konon, di dalamnya, hidup seorang pria buta yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia bukan sembarang manusia, ia adalah bayangan yang bergerak di dalam gelap, pria yang mampu membaca gerakan lawan tanpa melihat, dan malam ini, dunia bawah tanah akan mengenal namanya. Dari preman kelas teri hingga penguasa dunia hitam, semua harus tunduk di hadapannya. Siapakah dia sebenarnya, dan apa yang membuatnya memburu bayang-bayang masa lalu? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh aksi dan misteri ini. Di sudut terpencil sebuah hutan yang jarang dikunjungi manusia, terdapat sebuah gua yang dijuluki Gua Hantu. Konon, orang-orang yang masuk ke sana tak pernah kembali. Tak ada yang tahu pasti apa yang ada di dalamnya, tetapi suara aneh kerap terdengar dari dalam gua, seperti bisikan samar yang mengalun bersama angin malam. Namun, di balik cerita-cerita seram itu, ada seorang lelaki yang hidup di dalamnya, seorang pria buta bernama Bayu. Ia bukan orang biasa. Sejak kecil, ia telah kehilangan penglihatannya, namun tak pernah merasa butuh belas kasihan. Bayu memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain, pendengarannya lebih tajam dari manusia normal, penciumannya sepekas seekor serigala, dan instingnya nyaris seperti predator di puncak rantai makanan. Bayu tidak sendiri. Di sisinya, selalu ada seekor kucing hitam bernama Lawa, satu-satunya teman sejatinya. Lawa bukan kucing biasa, ia memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu merasakan bahaya sebelum bahaya itu tiba. Keduanya hidup dalam kegelapan gua yang bagi mereka justru adalah rumah yang aman dan nyaman. Di dalam gua itu, Bayu mengasah keterampilannya. Ia berlatih menggunakan tongkat kayu sebagai senjata utama, bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi juga sebagai bagian dari tubuhnya. Dengan tongkat itu, ia bisa melihat dunia di sekitarnya, mendengar gemas setiap langkah, merasakan getaran di tanah, dan memprediksi gerakan dengan akurat. Bagi Bayu, kegelapan bukan penghalang, tetapi kekuatan. Namun, kehidupan Bayu yang damai di dalam gua tak akan berlangsung lama. Di luar sana, dunia sedang dikuasai oleh kejahatan. Preman-preman merajalela, menindas mereka yang lemah, mengambil hak orang miskin, dan merusak kehidupan desa-desa sekitar. Dan tanpa mereka sadari, dalam waktu dekat, mereka akan bertemu dengan sesuatu yang lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan, pria buta dari gua hantu yang tak kenal takut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Kedatangan preman-preman desa. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Suasana desa terasa mencekam karena kabar tentang sekelompok preman yang sedang berkeliling mencari mangsa. Mereka bukan sekadar pencuri atau pengemis yang putus asa, tetapi segerombolan pria beringas yang menguasai desa dengan tangan besi. Mereka datang untuk menjarah, memeras, dan memukuli siapapun yang berani melawan. Desa yang berada di dekat gua hantu adalah salah satu target mereka. Selama bertahun-tahun, penduduk desa hanya bisa pasrah, membayar pajak perlindungan kepada para preman agar rumah mereka tidak dibakar dan keluarga mereka tetap selamat. Namun, malam ini berbeda. Para preman telah mendengar desas-desus tentang seseorang yang tinggal di gua itu, seseorang yang disebut-sebut sebagai hantu hidup, pria buta yang dikabarkan memiliki kekuatan misterius. Apa mungkin orang buta bisa jadi ancaman? Tawa salah satu preman, Darto, sambil menginjak tanah berbatu di dekat gua. Kalau memang ada orangnya, kita buat dia menyesal tinggal di tempat ini. Mereka datang dalam kelompok kecil, hanya 5 orang. Cukup untuk mengusir seorang pria buta, pikir mereka. Namun, langkah mereka mulai melambat ketika mereka semakin dekat dengan gua. Suasana berubah. Angin yang tadinya hanya berembus pelan kini terasa lebih dingin, dan suara dedaunan yang bergesekan seakan membisikkan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Lawa, kucing hitam yang selalu menemani Bayu, tiba-tiba melompat ke atas batu besar di dekat pintu gua. Matanya yang menyala dalam kegelapan membuat bulu kuduk para preman berdiri. Sial, kucing sialan, seperti hantu saja. Salah satu preman mengumpat sambil melemparkan batu kecil ke arah Lawa. Namun, Lawa hanya melompat ke samping dengan gesit, mengeluarkan suara mendesis seperti peringatan. Di dalam gua, Bayu sudah tahu bahwa ada tamu tak diundang. Ia bisa mencium bau tembakau murahan yang melekat pada pakaian mereka, mendengar suara napas mereka yang kasar, dan merasakan getaran tanah akibat langkah kaki mereka. Dengan tenang, ia menggenggam tongkat kayunya, lalu berjalan perlahan keluar.
Ketika para preman melihat Bayu keluar dari bayangan gua, mereka terkejut. Mereka mengira akan melihat seorang tua renta atau pengemis lusuh, tetapi yang berdiri di hadapan mereka adalah sosok tinggi dengan bahu lebar, wajah tenang tanpa ekspresi, dan tangan yang menggenggam tongkat kayu seperti seorang pendekar. Jadi ini hantu dari gua. Salah satu preman tertawa, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Orang buta yang tidak tahu jalan pulang. Bayu tidak menjawab, ia hanya berdiri di tempatnya, mendengar, merasakan, dan menunggu. Preman-preman itu mulai kehilangan kesabaran. Sudah, habisi saja dia, teriak salah satu dari mereka, dan tanpa pikir panjang, mereka menyerbu maju. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, Bayu bergerak. Tongkat kayunya berputar seperti angin puyuh, menghantam pergelangan tangan salah satu preman yang mencoba memukulnya. Terdengar suara tulang retak, diikuti jeritan kesakitan. Dalam sekejap, Bayu memutar tongkatnya ke arah lain, mengenai lutut seorang preman yang langsung roboh ke tanah. Lawa melompat di antara kaki mereka, mencakar dan membuat mereka panik. Dalam kebingungan mereka, Bayu bergerak seperti bayangan, memutar, menyerang, dan menghindar dengan ketepatan luar biasa. Satu persatu, preman-preman itu tumbang, tak mampu memahami bagaimana seorang pria buta bisa mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Ketika yang terakhir jatuh tersungkur, hanya suara angin yang tersisa. Bayu berdiri tegak, sementara Lawa mengeong pelan di sampingnya. Para preman yang masih bisa bergerak merangkak mundur, ketakutan. Pergilah, kata Bayu akhirnya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Jangan kembali ke desa ini. Jika kalian mencoba lagi, kalian tidak akan kembali dengan hanya luka ringan. Tanpa menunggu perintah kedua, para preman itu lari ketakutan, meninggalkan teman-teman mereka yang masih terkapar. Malam itu, mereka menyadari satu hal, di dalam gua yang selama ini mereka anggap angker, memang benar ada sesuatu yang menakutkan. Bukan hantu, bukan setan, tetapi seorang pria yang bisa bertarung dalam kegelapan lebih baik dari siapapun. Dan itu baru permulaan. Luka dan rasa sakit masih membekas di tubuh para preman yang pulang dengan merangkak dari gua hantu. Beberapa dari mereka masih merintih kesakitan, sementara yang lain tak mampu berkata-kata, trauma dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Namun, bagi Bayu, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia telah menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, dan 5 orang preman kelas teri bukanlah lawan yang berarti. Malam itu, ia duduk di dalam gua, membiarkan suara angin dan desir dedaunan menjadi musik pengiringnya. Lawa, kucing hitamnya, duduk di atas batu besar, menjilat bulunya dengan tenang seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun, di luar sana, kabar tentang pertarungan itu mulai menyebar. Di desa, orang-orang berbisik tentang kejadian malam itu. Beberapa saksi mata melihat para preman pulang dengan wajah ketakutan, seperti habis bertemu iblis. Si buta dari gua hantu, dia bukan manusia biasa, kata salah seorang warga yang dulu pernah melihat sekilas sosok Bayu. Namun, bagi orang-orang yang lebih cerdas, apa yang terjadi bukanlah sihir atau kekuatan supranatural. Mereka tahu bahwa Bayu adalah seseorang yang memiliki keahlian bertarung tingkat tinggi. Caranya bergerak, cara ia mendengar, dan kecepatan reaksinya, itu semua adalah hasil latihan keras bertahun-tahun. Sementara itu, Bayu sendiri tetap melanjutkan latihannya seperti biasa. Ia berdiri di tengah gua, tongkat kayunya berputar di tangannya, menciptakan suara yang tajam saat membelah udara. Dengan setiap gerakan, ia bisa merasakan bagaimana angin bergerak di sekitarnya, bagaimana tanah bergetar di bawah kakinya. Latihan ini bukan hanya sekadar untuk mempertajam kemampuannya, tetapi juga untuk memahami dunia dengan cara yang tak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bergantung pada penglihatan mereka. Dalam kegelapan, Bayu adalah raja. Namun, ia tahu bahwa keheningan ini tidak akan bertahan lama. Jika kabar tentang dirinya telah menyebar, maka bukan hanya preman kecil yang akan datang. Akan ada musuh yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap menghadapi mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4. Kabar tentang Bayu menyebar. Di sebuah warung kecil di tepi desa, sekelompok pria berbadan kekar berkumpul, wajah mereka serius. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah preman-preman dari kota, orang-orang yang bekerja untuk geng kriminal yang lebih besar, yang menguasai pasar gelap, perjudian, dan bisnis haram lainnya.
Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipinya menatap rekannya dengan mata tajam. Jadi, kalian bilang ada seorang buta di gua itu yang bisa mengalahkan 5 orang sekaligus? Tanyanya dengan suara berat. Salah satu preman yang sebelumnya diserang Bayu mengangguk dengan ketakutan. Bukan hanya mengalahkan, Bang. Kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia seperti bisa mendengar setiap gerakan kami sebelum kami bergerak. Dan kucingnya, seolah-olah dia juga ikut bertarung. Mendengar cerita itu, pria bertubuh besar itu tertawa kecil, tapi tidak ada tanda-tanda kegembiraan di wajahnya. Menarik, kalau memang dia sehebat itu, aku ingin melihatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, sekelompok preman yang lebih terorganisir mulai datang ke desa. Tidak seperti preman-preman sebelumnya yang hanya sekadar merampok atau menindas orang lemah, mereka datang dengan rencana. Mereka tidak langsung mendatangi gua hantu. Sebaliknya, mereka menyusup ke desa, mencari informasi, berbicara dengan orang-orang, dan mengawasi gerak-gerik Bayu dari kejauhan. Namun, Bayu bukanlah orang yang bisa dikejutkan. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Suara langkah kaki yang asing, desiran napas yang tidak biasa di malam hari, dan aura ancaman yang kini menggantung di udara. Lawa, yang selalu peka terhadap bahaya, mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Ia sering mengendap-endap di sekitar desa, memperhatikan orang-orang yang baru datang. Dan ketika ia kembali ke gua, ia mengeluarkan suara mendesis yang berbeda, sebuah peringatan bagi Bayu bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Bayu tahu, saatnya telah tiba. Jika sebelumnya ia hanya menghadapi preman-preman kecil yang bertindak sembarangan, kali ini ia akan menghadapi orang-orang yang lebih berbahaya. Orang-orang yang memahami taktik, yang bisa menyusun strategi, dan yang tidak akan mundur hanya karena satu kekalahan. Namun, Bayu tidak gentar. Ia telah menjalani hidup dalam kegelapan, menghadapi berbagai kesulitan tanpa pernah menyerah. Ia tidak membutuhkan mata untuk melihat. Ia tidak membutuhkan cahaya untuk bertarung. Ia hanya membutuhkan satu hal, tongkat, kayunya, dan dengan itu, ia siap menghadapi siapapun yang berani menantangnya. Malam itu, Bayu berdiri di depan guanya, menghirup udara dingin yang membawa aroma tanah basah. Langit mendung, tak ada bintang, hanya suara serangga malam yang bercampur dengan desir angin. Lawa, kucing hitamnya, duduk di atas batu besar, ekornya bergoyang pelan, pertanda ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, Bayu bisa mendengar suara langkah kaki. Tidak seperti preman-preman sebelumnya yang datang dengan langkah kasar dan penuh keyakinan, kali ini mereka bergerak dengan lebih hati-hati, seolah-olah sedang berburu. Mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi bukan orang biasa. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Si buta dari gua hantu, kami datang mencarimu. Bayu tetap diam, telinganya menangkap setiap detail dari suara itu. Cara berbicara pria ini lebih tenang, tidak seperti preman-preman biasa yang hanya mengandalkan otot. Bayu bisa merasakan bahwa orang ini bukan sekadar pengganggu, tapi seseorang yang tahu cara bertarung. Dari suara napas dan detak jantung mereka, Bayu menghitung jumlah mereka, 7 orang. Semua berdiri dalam formasi yang rapi, seperti sudah terbiasa bekerja sebagai tim. Tidak seperti 5 preman pertama yang datang dengan kesombongan, kelompok ini datang dengan persiapan. Lawa mengeong pelan, sebuah isyarat bagi Bayu. Mereka sudah terlalu dekat. Tanpa menunggu lebih lama, Bayu menggenggam tongkat kayunya lebih erat, lalu mulai bergerak. Salah satu preman maju lebih dulu, mengayunkan pisau ke arah Bayu. Namun, sebelum mata pisaunya sempat menyentuh tubuhnya, Bayu sudah menghindar dengan gesit. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam tangan pria itu dengan tongkatnya. Terdengar suara benda jatuh, pisau itu terlepas dari genggaman, lalu disusul dengan erangan kesakitan. Serangan berikutnya datang dari arah kiri. Bayu bisa merasakan hembusan udara sebelum tinju itu benar-benar melesat. Dengan tenang, ia menggeser tubuhnya sedikit, lalu menyapu kaki lawannya dengan tongkatnya. Preman itu jatuh telak, kepalanya membentur tanah. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini lawan-lawannya tidak mundur ketakutan. Mereka tetap maju, mencoba mengalahkan Bayu dengan serangan bertubi-tubi. Bayu tahu ini tidak akan mudah. Mereka lebih terlatih, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Tapi ia juga bukan lawan yang bisa diremehkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Guncangan di dunia bawah.
Kabar tentang Bayu menyebar lebih cepat dari api yang membakar ladang kering. Orang-orang di desa mulai berani berbisik tentang pria buta dari gua yang bisa mengalahkan 7 orang bersenjata tanpa kesulitan. Namun, bukan hanya warga desa yang mendengar kabar itu. Di kota, di sebuah gudang yang menjadi markas besar kelompok kriminal terbesar di daerah itu, seorang pria duduk di kursinya dengan tatapan tajam. Namanya Bagas. Bukan hanya sekadar preman, ia adalah dalang dari banyak bisnis ilegal di wilayah itu, perjudian, narkoba, pemerasan, dan pencurian. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki kecerdikan yang membuatnya mampu bertahan di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun. Di depannya, salah satu anak buahnya, yang wajahnya masih penuh luka lebam, menunduk ketakutan. Kami tidak bisa menyentuhnya, Bang. Dia seperti bisa melihat dalam gelap. Bagas mendengus, mencengkeram gelas di tangannya dengan erat. Jadi kau bilang, ada seorang buta yang bisa menghajar kalian semua. Anak buahnya mengangguk ragu-ragu. Bukan cuma buta, dia bertarung seperti binatang. Seperti sesuatu yang bukan manusia. Bagas terdiam sejenak. Lalu, ia tersenyum. Bukan senyum ramah, tetapi senyum yang berbahaya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan datang menemuinya. Orang-orang di ruangan itu terkejut. Bagas jarang turun tangan langsung. Biasanya, ia hanya mengirim anak buahnya untuk menangani masalah. Tapi kali ini berbeda. Baginya, ini bukan sekadar masalah seorang pria buta yang mengganggu bisnisnya. Ini soal harga diri. Di dunia kriminal, kekuatan adalah segalanya. Jika ada seseorang yang bisa mengalahkan anak buahnya, maka ia harus memastikan bahwa orang itu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Malam itu, Bagas dan kelompoknya mulai bersiap. Tidak seperti yang lain, ia tidak akan datang hanya dengan beberapa orang. Ia akan membawa pasukannya, senjata, dan semua yang diperlukan untuk memastikan bahwa si buta dari gua hantu akan menjadi legenda yang terkubur dalam tanah. Namun, ia tidak tahu bahwa Bayu sudah menunggu. Dan kali ini, pertempuran yang akan terjadi bukan hanya sekadar pertarungan kecil di tengah malam. Ini adalah perang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau keringat dan besi. Langkah kaki berat terdengar semakin mendekat dari kejauhan. Bayu sudah tahu sejak sore bahwa mereka akan datang, sebuah firasat yang diperkuat oleh suara langkah kaki yang lebih banyak dari biasanya. Dari dalam gua, ia berdiri dengan tenang, tangan kanan menggenggam tongkat kayunya, sementara tangan kirinya merasakan kehadiran lawa yang duduk di dekat kakinya. Kucing hitam itu mengeluarkan suara rendah, pertanda bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Bagas tidak datang sendirian. Ia membawa 12 orang, semuanya preman kelas berat yang terbiasa dengan perkelahian jalanan. Beberapa dari mereka membawa senjata tajam, sementara yang lain hanya mengandalkan tangan kosong. Mereka tidak takut. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang pria buta bisa menandingi mereka. Si buta dari gua hantu, suara Bagas bergema di kegelapan. Aku dengar kau sudah cukup membuat masalah. Bayu tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, mendengarkan. Bagas melangkah lebih dekat, suara sepatunya menghantam tanah dengan mantap. Aku tidak suka ada orang yang merasa lebih kuat dari anak buahku. Kau mungkin menang melawan mereka, tapi aku berbeda. Masih tidak ada jawaban. Bagas mendengus. Baiklah, kalau begitu. Ia melambaikan tangannya ke belakang. Hajar dia. Tanpa ragu, 3 orang pertama maju dengan cepat. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah petarung jalanan yang sudah terbiasa dengan perkelahian brutal. Salah satu dari mereka mengayunkan besi panjang ke arah kepala Bayu, sementara 2 lainnya mencoba menyerangnya dari sisi yang berbeda. Namun, sebelum besi itu sempat mengenai sasarannya, Bayu bergerak. Dengan kecepatan yang sulit dipercaya, ia memutar tongkat kayunya ke atas, menangkis besi itu dan membuatnya terpental ke samping. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar tubuhnya dan menghantam dada salah satu preman dengan ujung tongkatnya. Preman itu terbatuk keras, terhuyung mundur sambil memegangi dadanya. Sementara itu, 2 preman lain yang menyerangnya dari samping terkejut karena Bayu telah berpindah posisi sebelum mereka sempat menyentuhnya. Tanpa memberi mereka kesempatan berpikir, Bayu melangkah ke depan dan memukul lutut salah satu dari mereka dengan keras. Preman itu jatuh berlutut, sebelum disusul dengan pukulan keras ke kepalanya yang langsung membuatnya pingsan. Bagas menyaksikan dengan mata menyipit. Ia tahu Bayu bukan petarung biasa, tapi melihatnya bergerak seperti itu, cepat,
presisi, dan seolah-olah bisa melihat setiap serangan, membuatnya mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kekhawatiran. Namun, ia belum selesai. Belum, ia memberi isyarat kepada anak buahnya yang lain untuk maju, kali ini lebih banyak sekaligus. Bayu tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Dan ia harus bertahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 8. Kemarahan Bagas. Bagas berdiri di tengah anak buahnya yang mulai ragu. Ia bisa melihat ketakutan di mata mereka. Beberapa orang sudah terkapar di tanah, mengerang kesakitan setelah menerima pukulan keras dari tongkat kayu Bayu. Lawa duduk di atas batu besar, ekornya bergerak-gerak pelan. Seolah menikmati pemandangan itu. Bayu tetap berdiri di tempatnya, nafasnya masih teratur meskipun ia baru saja mengalahkan beberapa orang dalam hitungan detik. Bagas mendengus, lalu mengambil langkah ke depan. Kalian semua memalukan, katanya dengan suara rendah, tapi penuh kemarahan. Anak buahnya saling pandang, takut untuk menjawab. Bagas melangkah lebih dekat, menatap Bayu dengan mata tajam. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Tanpa aba-aba, Bagas menyerang. Berbeda dengan anak buahnya, ia bergerak lebih cepat dan lebih terlatih. Tinju kanannya meluncur ke arah Bayu dengan kecepatan luar biasa. Namun, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, Bayu menghindar dengan mudah. Ia merasakan pergerakan udara sebelum tinju itu mencapai wajahnya, dan dengan satu gerakan ringan, ia memiringkan kepalanya ke samping. Bagas tidak terkejut, ia langsung melanjutkan dengan serangan lain, kali ini sebuah tendangan ke arah perut. Bayu melompat ke belakang, menghindari serangan itu dengan mulus. Namun, sebelum ia bisa menyeimbangkan tubuhnya, Bagas sudah melanjutkan dengan serangan lain, sebuah pukulan keras yang hampir mengenai rahangnya. Bayu berhasil menghindar, tapi kali ini, ia merasakan bahwa lawannya jauh lebih cepat dan lebih berbahaya. Bagas tersenyum tipis. Kau memang hebat, tapi aku sudah lama bertarung di jalanan. Aku tahu bagaimana mengalahkan orang seperti kau. Bayu tetap diam. Bagas kembali menyerang, kali ini dengan serangkaian pukulan cepat. Bayu berhasil menangkis beberapa dengan tongkatnya, tetapi salah satu pukulan Bagas akhirnya mengenai bahunya. Untuk pertama kalinya, Bayu terhuyung mundur. Bagas tertawa. Akhirnya, kau kena juga. Bayu merasakan nyeri di bahunya, tapi ia tidak menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kegembiraan. Sudah lama sejak terakhir kali ia bertemu lawan yang bisa memberinya tantangan seperti ini. Ia menggenggam tongkatnya lebih erat, lalu mengambil posisi bertahan. Bagas menyeringai. Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Dan pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Langit semakin gelap, hanya diterangi rembulan pucat yang mengintip dari balik awan. Suasana di sekitar gua hantu begitu sunyi, seakan dunia menahan napas menanti akhir dari pertarungan ini. Bayu berdiri dengan tegap, tangannya menggenggam tongkat kayunya dengan erat. Bahunya masih terasa nyeri akibat pukulan Bagas, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya gentar. Justru, ia merasa semakin bersemangat. Bagas melangkah mendekat, senyumnya penuh kepercayaan diri. Sudah kubilang, aku berbeda dari anak buahku. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyerang. Tinju kanannya meluncur cepat ke arah dada Bayu. Namun, sebelum pukulan itu bisa mendarat, Bayu sudah lebih dulu bergerak. Dengan gerakan gesit, ia mencondongkan tubuh ke samping, menghindari serangan itu dengan presisi yang mengerikan. Bagas tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan tendangan rendah ke arah kaki Bayu, berusaha membuatnya kehilangan keseimbangan. Tapi sekali lagi, Bayu membaca gerakannya. Ia mengangkat kakinya sedikit, membuat tendangan itu meleset, lalu membalas dengan sebuah pukulan ke arah pergelangan kaki Bagas. Brak, Bagas terhuyung ke belakang, matanya melebar. Ia tidak menyangka si buta ini bisa membaca serangannya dengan begitu akurat. Dasar monyet buta, geramnya, sebelum kembali menyerang dengan lebih agresif. Bagas adalah petarung jalanan yang telah bertarung bertahun-tahun. Ia tahu bagaimana cara menghadapi lawan yang kuat. Tapi yang membuatnya frustasi adalah, Bayu seperti bisa merasakan setiap gerakannya. Sebelum ia menyerang, Bayu tetap tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak terpancing. Setiap serangan Bagas dibaca, dihindari, atau ditangkis dengan tongkat kayunya. Hingga akhirnya, celah itu muncul. Bagas menyerang dengan pukulan lurus ke wajah. Tapi kali ini, Bayu tidak menghindar. Ia justru melangkah maju,
masuk ke dalam jangkauan Bagas, lalu memutar tongkatnya dengan kecepatan kilat. Duk, tongkat itu menghantam perut Bagas dengan keras. Bagas terbatuk, tubuhnya melipat karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. Namun, sebelum ia bisa mundur, Bayu sudah mengayunkan tongkatnya lagi, kali ini mengenai lututnya. Krak! Bagas jatuh berlutut, wajahnya menegang menahan rasa sakit. Bayu berdiri di depannya, tetap tenang. Kau kalah, katanya dengan suara rendah. Bagas mendongak, napasnya memburu. Ia ingin marah, ingin bangkit dan melawan lagi, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasa takut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10. Akhir dari seorang raja preman. Bagas terengah-engah, kedua lututnya menyentuh tanah. Anak buahnya hanya bisa menatap dengan ketakutan, tak satu pun dari mereka berani bergerak. Bayu berdiri di hadapan mereka, tongkat kayunya masih kokoh di tangannya. Ia tidak perlu berkata-kata, kemenangan sudah jelas. Lawa, kucing hitamnya, melompat ke atas pundaknya dan mengeong pelan, seolah mengumumkan akhir dari pertarungan ini. Bagas menatap Bayu dengan mata penuh kemarahan. Ia ingin bangkit, ingin membalas, tapi tubuhnya tak mampu. Kekuatan yang ia banggakan telah dipatahkan oleh seorang pria buta dari gua. Dengan suara berat, ia bertanya, siapa kau sebenarnya? Bayu diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, aku hanya seseorang yang belajar bertahan hidup dalam kegelapan. Bagas menggertakkan giginya. Ia tidak terima. Ia adalah penguasa dunia hitam di daerah ini. Tak seharusnya ia kalah seperti ini. Tapi kenyataan berbicara lain. Salah satu anak buahnya akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Bang, kita harus pergi. Bagas masih ingin melawan, tapi ia tahu itu sia-sia. Dengan sisa tenaga, ia berdiri perlahan, meskipun lututnya masih gemetar. Ini belum selesai, katanya sebelum berbalik. Ia dan anak buahnya meninggalkan gua hantu dengan langkah gontai. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Bayu tetap berdiri di tempatnya, mendengarkan suara langkah mereka menjauh. Dan saat itu, ia tahu satu hal. Meskipun pertarungan ini telah berakhir, dunia tidak akan membiarkan dirinya hidup dengan tenang. Akan selalu ada orang-orang seperti Bagas yang datang, mencoba menantangnya, mencoba menjatuhkannya. Tapi Bayu tidak takut. Ia telah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Dan di dalam kegelapan itulah, ia menemukan kekuatannya. Ia menoleh ke arah Lawa, mengusap kepala kucingnya dengan lembut. Mari pulang, bisiknya. Malam itu, di bawah rembulan yang mulai tenggelam, si buta dari gua hantu kembali ke dalam dunianya. Menanti pertarungan berikutnya, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah mengalahkan Bagas dan kelompoknya, Bayu kembali ke dalam gua bersama Lawa. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang mengusik batinnya, sebuah perasaan yang jarang ia rasakan setelah sekian lama bertarung melawan berbagai lawan. Di sudut gua, ia duduk bersila, merasakan hembusan angin yang masuk melalui celah batu. Lawa melompat ke pangkuannya, mengeong pelan, seolah memahami kegelisahannya. Lawa, apakah pertarungan ini akan berakhir? Bayu bertanya lirih. Kucing hitam itu hanya mengeong sekali lagi, lalu melingkarkan ekornya di sekitar tubuhnya. Bayu menutup matanya, mencoba mengingat masa lalu yang telah lama ia kubur. Ia bukan selalu hidup di gua ini. Dulu, ia adalah anak dari seorang pendekar terkenal, seseorang yang dihormati di seluruh daerah. Namun, hidupnya berubah dalam satu malam. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana rumahnya dibakar, bagaimana kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Ia masih kecil saat itu, dan yang lebih mengerikan, pembunuh keluarganya adalah orang yang selama ini dianggap sebagai sahabat ayahnya. Bayu berhasil melarikan diri ke dalam hutan, tetapi ia tidak selamat sepenuhnya. Dalam pelariannya, ia terkena jebakan yang telah disiapkan untuknya. Jebakan itu meledak di depan wajahnya, membuatnya kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Namun, dalam kegelapan itulah ia menemukan kekuatan. Seorang lelaki tua misterius menemukannya dan melatihnya bertahun-tahun di dalam gua ini. Lelaki itu mengajarinya cara bertarung tanpa mata, bagaimana mendengar suara angin, merasakan getaran tanah, dan memahami pergerakan lawan dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Lelaki tua itu telah lama pergi, tetapi ajarannya tetap hidup dalam diri Bayu. Dan sekarang, setelah sekian lama,
ia merasa bahwa masa lalunya mulai mengejarnya kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 12. Ancaman dari orang lama. Beberapa hari setelah kekalahan Bagas, dunia bawah tanah di kota menjadi kacau. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang preman sekuat Bagas bisa kalah dengan begitu mudah. Banyak yang penasaran, banyak yang takut. Namun, ada satu orang yang marah. Ia adalah orang yang selama ini berada di balik kekuatan Bagas. Seseorang yang beroperasi dalam bayangan, mengendalikan kejahatan di seluruh wilayah tanpa pernah menunjukkan wajahnya secara langsung. Namanya Surya. Surya adalah seorang mantan pendekar yang beralih menjadi penguasa dunia hitam. Ia memiliki pasukan bayangan, orang-orang terlatih yang bisa membunuh tanpa suara, yang bisa menghilang dalam gelap seperti hantu. Dan yang lebih mengejutkan bagi Bayu, Surya adalah orang yang membunuh keluarganya. Ketika kabar tentang Bayu sampai ke telinganya, Surya tidak percaya. Jadi anak itu masih hidup. Gumamnya, duduk di kursinya yang megah di dalam rumahnya yang tersembunyi di balik bukit. Salah satu anak buahnya menunduk hormat. Benar, Tuan. Kami mendapat laporan bahwa ia tinggal di gua tua di hutan. Dia juga yang mengalahkan Bagas dan anak buahnya. Surya terdiam sejenak. Ia menyesap tehnya perlahan sebelum berbisik, "Bawa dia ke hadapanku." Anak buahnya mengangguk dan segera pergi untuk menyusun rencana. Sementara itu, di dalam gua, Bayu merasakan perubahan di udara. Ia duduk diam, mendengarkan suara angin yang berhembus melewati celah batu. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Lawa tiba-tiba mengeong, telinganya berdiri tegak. Bayu mengangguk pelan. Mereka akan datang. Dan kali ini, musuhnya bukan hanya sekadar preman jalanan. Ia tahu siapa yang akan datang kepadanya. Orang yang telah menghancurkan hidupnya. Orang yang selama ini ia cari. Dan ia siap untuk menghadapi semuanya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berembus perlahan, membawa kesunyian yang terasa mencekam. Di dalam gua, Bayu duduk dengan tenang, tangannya menggenggam tongkat kayunya, sementara Lawa duduk di dekatnya, ekornya bergoyang perlahan. Bayu sudah merasakan kehadiran mereka. Langkah kaki yang begitu ringan, hampir tanpa suara, bergerak di antara pepohonan di luar gua. Pasukan bayangan Surya telah datang. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah pembunuh terlatih yang bergerak dalam gelap, mampu membunuh tanpa meninggalkan jejak. Namun, Bayu tidak gentar. Ia sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Tanpa suara, salah satu dari mereka melompat ke dalam gua, pisaunya berkilat di bawah cahaya bulan. Tapi sebelum pisaunya bisa menebas Bayu, tongkat kayu sudah lebih dulu menghantam dadanya. Duk, tubuhnya terpental ke belakang, menghantam dinding gua. 5 orang lainnya langsung menyerbu, mengelilingi Bayu dari berbagai arah. Namun, Bayu tidak panik. Ia mendengar napas mereka, merasakan gerakan angin di sekitarnya. Dalam sekejap, ia bergerak. Tongkat kayunya menari di udara, menghantam satu persatu dengan akurasi yang mematikan. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dari belakang, tapi Lawa melompat, mencakar wajahnya hingga ia menjerit kesakitan. Dalam waktu singkat, semua pasukan bayangan terkapar di lantai gua, mengerang kesakitan. Bayu berdiri di tengah-tengah mereka, napasnya tetap teratur. Ia tahu ini baru awal. Orang yang sebenarnya masih menunggu di luar sana. Dan Bayu akan datang menemuinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 14. Pertemuan dengan Surya. Bayu berjalan perlahan di tengah hutan, menuju tempat yang selama ini ia hindari, markas Surya. Lawa berjalan di sampingnya, ekornya bergerak-gerak, seolah ikut merasakan ketegangan yang semakin mendekat. Di depan sebuah rumah besar yang tersembunyi di balik bukit, beberapa penjaga berdiri dengan waspada. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, senjata tajam tergenggam di tangan mereka. Bayu tidak berhenti, ia terus melangkah. Ketika salah satu penjaga mencoba menghentikannya, Bayu hanya menggerakkan tongkatnya. Dalam sekejap, penjaga itu terkapar tanpa sempat berteriak. Yang lainnya langsung menyerang. Namun, Bayu sudah siap. Dengan gerakan yang cepat dan akurat, ia menghindari setiap serangan, melumpuhkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya, hanya ada satu orang yang tersisa. Surya. Ia duduk di kursinya, menatap Bayu dengan mata tajam. "Kau sudah dewasa," katanya dengan suara rendah. Bayu tetap diam. Surya tersenyum tipis. "Aku tahu kau akan datang." Bayu menggenggam tongkatnya lebih erat. "Aku sudah menunggumu sejak lama." Surya berdiri perlahan.
Kalau begitu, mari kita akhiri semua ini. Dan pertarungan terakhir pun dimulai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15. Akhir dari kegelapan. Surya menyerang lebih dulu. Tangannya bergerak cepat, tinjunya meluncur ke arah Bayu dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Namun, Bayu bukanlah orang biasa. Ia mendengar pergerakan angin, merasakan tekanan di sekitarnya. Dengan satu gerakan halus, ia menghindari serangan itu, lalu membalas dengan pukulan tongkat ke rusuk Surya. Duk, Surya terhuyung mundur, wajahnya menegang. Tapi ia tidak menyerah. Ia kembali menyerang, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pertarungan berlangsung sengit. Bayu mengandalkan kepekaannya, sementara Surya mengandalkan pengalaman bertarungnya yang telah puluhan tahun. Namun, pada akhirnya, kegelapan lebih berpihak pada Bayu. Dengan satu gerakan terakhir, Bayu menghantam dada Surya dengan kekuatan penuh. Brak, Surya terjatuh, napasnya tersengal. Ia menatap Bayu dengan mata penuh kebencian. Kau, anak dari pria yang kubunuh, katanya dengan suara lemah. Bayu tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, mendengar detak jantung terakhir dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Surya menghembuskan napas terakhirnya, dan akhirnya, semuanya berakhir. Bayu menghela napas panjang, ia tidak merasa puas, tidak merasa bahagia. Tapi setidaknya, beban yang selama ini ia pikul telah terangkat. Lawa melompat ke pundaknya, mengeong pelan. Bayu tersenyum tipis. Ayo pulang. Malam itu, Bayu kembali ke gua hantu, meninggalkan dunia yang selama ini penuh dengan kegelapan. Kini, ia bukan lagi manusia yang hanya bertahan hidup dalam kegelapan. Ia telah menaklukkannya. Pertarungan telah usai, bayang-bayang masa lalu akhirnya tumbang, tapi apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah kegelapan baru akan segera datang? Si buta dari gua hantu telah menaklukkan musuhnya, tapi perjalanan belum selesai.